Absen, 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 absen. Yang belanja jangan lupa pakai nota. Ih, pengen balik. Habis pinjam musik box. Woi, pinjam hanger. Makan, 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 makan. Yang piket masak, ayo ke pasar. Kalau menu masakannya pedas, aku minta pisah ya. Guys, briefing yuk. Woi, ini makanan punya siapa? Mau dong. Guys, jangan lupa dokumentasi foto dan videonya. Mau sampai kapan Evalin terus? Ayo ngomong makannya guys, biar cepet. Din, udah mandi belum? Woi, ayo woi, sholat jamaah yuk sholat. Latihan senam dong. Ini resolusi apa? Nggak sengaja kemakan. Gimana ya? Nis, bangun Nis. Selama 40 hari, kami bertemu dengan banyak orang. Masyarakat yang menerima kami, anak-anak yang menyambut kami dengan tawa, orang tua yang berbagi cerita, dan banyak wajah yang mungkin setelah ini tidak lagi kami temui setiap hari. Namun, setiap pertemuan meninggalkan sesuatu, sebuah senyum, sebuah pelajaran, sebuah kenangan. Kami datang untuk memberi, tetapi ternyata kami pulang dengan membawa jauh lebih banyak. Dan tanpa pernah kami sadari, tempat ini perlahan menjadi bagian dari cerita kami. 40 hari. Karanganyar memiliki cerita yang tumbuh dari kesehariannya. Kami melihat masyarakat menjalani aktivitasnya dengan cara masing-masing. Ada yang mengelola sampah plastik, ada yang berkutat dengan alat-alat elektronik, ada yang bekerja dengan bagian-bagian motor, ada pula yang menjalani keseharian bersama itik dan ayam. Semuanya menjadi bagian dari kehidupan yang kami temui setiap hari. Dari sini, kami belajar bahwa di balik sesuatu yang terlihat sederhana, selalu ada tangan-tangan yang bekerja, ada perjuangan yang berjalan, dan ada pula kehidupan yang terus bergerak. Hari pertama, kami datang dengan banyak pertanyaan. Bagaimana kami akan beradaptasi? Bagaimana kami akan menjalani 40 hari ini? Dan apakah semua rencana yang kami bawa akan berjalan seperti yang kami harapkan? Kami memulainya dengan hal sederhana, bersilaturahmi, mengenal masyarakat, mengenal lingkungan, menyusun rencana, lalu menjalankannya bersama. Hari demi hari berlalu, dan yang awalnya terasa asing, perlahan menjadi akrab. Tapi 40 hari ini bukan hanya tentang program kerja. Ada cerita yang tidak selalu masuk ke dalam dokumentasi. Ada malam-malam panjang ketika kami menyiapkan kegiatan. Ada rencana yang harus diubah. Ada rasa lelah, ada kepanikan, ada perbedaan pendapat. Namun, selalu ada satu hal yang membuat semuanya terasa lebih ringan. Kebersamaan, makan bersama, bercanda di posko, saling membantu, saling mengingatkan, tertawa karena hal-hal kecil. Kami datang dengan satu harapan, memberikan manfaat meskipun melalui hal-hal kecil. Salah satu perjalanan kami adalah melalui penguatan literasi. Kami percaya sebuah buku bisa menjadi pintu menuju dunia yang lebih luas. Melalui Perpusling, kami membawa buku lebih dekat kepada anak-anak, membiarkan mereka memilih, membaca, dan menemukan cerita mereka sendiri. Kami juga menghadirkan roda putar dan papan baca, karena belajar tidak harus selalu tentang duduk diam dan mendengarkan. Belajar juga bisa dimulai dari bermain, tertawa, dan mencoba sesuatu yang baru. Kemudian ada ruang karya,
Di sana, imajinasi anak-anak kami biarkan tumbuh. Mereka menggambar, mewarnai, mencoba memahami ilusi mata, dan membuat berbagai karya dari kawat bulu. Tidak ada karya yang harus sempurna, karena yang paling penting adalah keberanian untuk mencoba. Selain itu, kami juga mengajak adik-adik mengenal dunia yang semakin dekat dengan kehidupan mereka, dunia digital. Melalui edukasi kekerasan digital, kami belajar bersama tentang pentingnya berpikir sebelum mengklik, bijak menggunakan media sosial, bersikap ketika menemukan kekerasan di ruang digital. Dan bersama para orang tua, kami berbagi melalui parenting literasi. Mengingatkan kembali bahwa literasi bukan hanya tumbuh dari sekolah, ia juga tumbuh dari rumah, dari kebiasaan kecil, dari percakapan sederhana, dan dari teladan yang diberikan setiap hari. Mungkin kegiatan-kegiatan itu terlihat sederhana, namun bagi kami, setiap senyum, setiap tawa, dan setiap antusiasme mereka adalah alasan untuk percaya bahwa sesuatu yang kecil tetap bisa berarti. Sampai akhirnya, hari terakhir pun tiba. 40 hari ternyata tidak cukup untuk mengucapkan selamat tinggal. Karena yang kami tinggalkan bukan hanya sebuah desa, tetapi rutinitas, tawa, pertemanan, dan begitu banyak cerita. Terima kasih Karanganyar. Saya Hafiz, saya ketua, pamit undur diri. Saya Dinda. Saya Putri. Kami bendahara, pamit undur diri. Saya Gin. Saya Rika. Kami sekretaris undur diri. Saya Hegi. Saya Mufida. Saya Enji. Kami acara pamit undur diri. Saya Wildan. Saya Adis. Saya Lulu. Kami Humas, pamit undur diri. Saya Nisrina. Saya Konsumsi, pamit undur diri. Saya Winanda. Saya Ayu. Saya Dita. Kami PDD pamit undur diri.